Untuk menutupi matanya yang bengkak karena terlalu banyak menangis, Sukryu memakai masker di wajahnya. Dia pun menyadari kalau hari ini adalah hari terakhir untuk menjawab pertanyaan Sung Hayo. Tapi karena kemarin dia sudah menjawab, Sukryu pun menganggap kalau hal itu sudah tidak penting lagi. Saat sama-sama membuka jendela kamar mereka, Sung Hayo terkejut melihat penampilan Sukryu dengan masker di wajahnya. Sung Hayo bilang kalau penampilan Sukryu menakutkan. Sementara Nyonya Ko yang akan diceraikan oleh suaminya, mengatakan kalau dia akan kembali ditugaskan ke Afrika. Nyonya Cho menyuruh suaminya untuk mengabarinya ketika dokumen perceraian itu sudah siap. Kini mereka mempersiapkan diri untuk memberitahu kabar itu kepada anaknya, Sang Hayo. Harapan Sang Hayo untuk memiliki keluarga utuh yang sangat dia dambakan nampaknya akan pupus sebentar lagi. Bahkan sampai saat ini, dia sama sekali belum memiliki foto keluarga bersama kedua orang tuanya. Setelah makan dengan keluarga Sukryu, Sung Hayo mendatangi Sukryu di atap yang saat itu sedang mempelajari buku resep masakan dalam bahasa Perancis. Sung Hayo yang paham bahasa Perancis menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Korea hingga Sukryu tertidur. Saat Sukryu terbangun, dia mendapati Sung Hayo tertidur di sampingnya. Sukryu pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh Sung Hayo yang sesaat kemudian terbangun dari tidurnya. Dua orang itu pun kemudian sama-sama canggung dan Sang Hayo pun meninggalkan Sukryu sendirian. Sukryu tidak habis pikir, kenapa bisa ada pantulan pelangi di wajah Sung Hayo. Sementara Sung Hayo yang buru-buru meninggalkan rumah Sukryu, akhirnya merasakan kepalanya terbentur pintu gerbang ketika Mo Em membukanya. Setelah membantu Sung Hayo membelikan es batu, Mo Em yang melihat perubahan di wajah Sung Hayo, bertanya apakah sesuatu terjadi pada Sukryu yang baru saja ditinggalkan oleh mantan kekasihnya. Sung Hayo hanya bilang kalau Sukryu banyak menangis dan dia tidak ingin menekannya. Belum lama mereka berbincang, Mo Em melihat Danho berada tak jauh dari mereka. Mo Em yang belum ingin bertemu dengan Danho, akhirnya kabur dari tempat itu. Sung Hayo yang tidak paham situasi yang dihadapi Mo Em, memuji kalau Mo Em adalah gadis yang baik dan hal itu dibenarkan oleh Danho. Karena masih ada yang harus mereka kerjakan, dua orang yang sama-sama canggung setelah mencurahkan perasaan mereka sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Hari itu, perusahaan Atelier In kembali mendapatkan seorang klien. Kali ini adalah seorang pianis yang ingin membuat sebuah toko buku di Provinsi Gangwon. Mereka pun membahas bagaimana membuat sebuah konsep yang istimewa, yang bukan hanya sekedar toko buku biasa, melainkan sebuah bangunan yang bisa mengeluarkan musik. Setelah rapat selesai, Sung Hayo menerima telepon dari ibunya, yang memintanya untuk datang dalam acara makan malam keluarga. Sementara Danho yang kembali menjemput anaknya karena pengasuhnya masih sakit, mendengarkan cerita anaknya yang dibully teman-temannya karena tidak memiliki seorang ibu. Begitu mendengarkan percakapan ayah dan anak itu, Nolnya Jung kemudian menawarkan diri untuk mengasuh Yondu, sampai Danho menemukan pengasuh yang baru. Saat mereka baru sampai di kantor Nyonya Jung, Mo Em tiba-tiba datang ke sana dan diminta ibunya untuk menjaga kantor karena dia harus membelikan es krim untuk Yondu. Mo Em minta maaf atas kejadian kemarin. Ketika dia mencium Danho, Mo Em beralasan kalau dia hanya terbawa perasaan ketika mendengarkan cerita dari Danho. Danho juga minta maaf karena seharusnya dia tidak diam saja ketika kejadian itu terjadi dan bisa menghindarinya. Karena sama-sama salah, keduanya sepakat untuk melupakan kejadian tersebut. Sementara di sebuah restoran terkenal, Sung Hayo sedang menikmati makan malam bersama dengan kedua orang tuanya. Ini merupakan yang pertama, setelah sekian lama mereka tak pernah bisa melakukannya, bahkan untuk sarapan bersama sekalipun. Tapi di tengah kebahagiaan yang dirasakan oleh Sung Hayo, dia harus mendengar kabar buruk ketika ayah dan ibunya memutuskan untuk bercerai. Tak siap dengan kenyataan itu, Sung Hayo pun meninggalkan orang tuanya, beralasan kalau masih ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sung Hayo menuju ke sebuah warung tanda dan minum sendirian hingga mabuk berat. Dia mengenang kembali masa kecilnya ketika kedua orang tuanya bertengkar karena masalah pekerjaan. Nyonya Choi tidak terima ketika Tuan Chow menyuruhnya berhenti menjadi seorang dubes
karena selalu ditugaskan ke negara konflik dan jauh dari keluarga. Dia tidak mau hidupnya terkekang, bahkan setelah kini dia telah memiliki seorang anak. Nyonya Choi bahkan mengatakan kalau dia menyesal telah melahirkan Song Hyo ke dunia. Di tengah pertengkaran itu, Sung Hayo yang masih kecil mendengarnya dan menganggap kalau ibunya tidak menyayanginya. Karena tak sadarkan diri, pemilik warung tanda itu akhirnya menghubungi Sukriyu yang berada di nomor 1 panggilan darurat ponsel Sung Hayo. Karena kelelahan membopong tubuh Sung Hayo, Sukriyu kemudian berhenti di tepi sebuah jalan sambil mengomeli Sung Hayo yang sudah setengah sadar. Sung Hayo kemudian bercerita bagaimana dia memimpikan bisa makan bersama kedua orang tuanya, sebuah hal sederhana yang selalu dilakukan oleh keluarga Sukriyu setiap hari, namun baru terwujud dalam hidupnya hari ini. Sung Hayo berharap memiliki sebuah foto keluarga, seperti yang dimiliki oleh Sukriyu di rumahnya. Tapi kini, dua orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sesuatu yang sangat dia takutkan sejak dia masih kecil, kini akhirnya terjadi di usianya yang sudah kepala 3. Tapi dia masih merasakan ketakutan yang sama seperti dahulu dan hatinya tetap sakit. Saat terbangun, tiba-tiba Sung Hayo berada di kantornya bersama Sukriyu. Sukriyu yang hendak mengambilkan air untuk Sung Hayo, kembali melihat susu yang mereka beli yang masih disimpan oleh Sung Hayo dengan rapi. Sukriyu menasihati Sung Hayo agar berani menyampaikan perasaannya kepada orang tuanya dan menahan kepergian ibunya jika memang itu yang diinginkan oleh Sang Hayo. Sementara ayah dan ibunya sudah keluar dari pengadilan setelah mengurus perceraian mereka. Tapi dokumen perceraian resmi mereka baru akan keluar 1 bulan yang akan datang. Hujan tiba-tiba turun. Tuan Cho menyerahkan payung yang dia pegang kepada istrinya, sementara dia sendiri menerjang hujan yang membasahi tubuhnya. Sementara Nyonya Choi langsung mendatangi rumah Nyonya Bei untuk berpamitan dan mengatakan kalau dia akan ditugaskan ke Afrika dan harus berangkat ke sana esok hari. Karena kepergiannya mendadak, dia pun tidak sempat berpamitan pada teman-temannya yang lain. Meski begitu, beliau meninggalkan sebuah hadiah untuk mereka semua. Sementara Sukriyu yang mendengar kedatangan Nyonya Choi, kemudian menyapanya dan bilang kalau Sung Hayo sedih setiap kali ibunya pergi. Nyonya Choi berterima kasih dan berharap kalau Sukriyu akan selalu menjaga Sung Hayo. Sementara itu, Mo-em harus menangani 3 kasus kecelakaan sekaligus yang terjadi di sebuah pantai. Dia merasa kerepotan dan pasti tak sanggup melakukannya sendirian, karena 3 orang itu sama-sama dalam kondisi darurat. Untungnya Danho datang ke sana dan membantunya menjadi seorang pahlawan super. Keadaan darurat pun segera bisa teratasi. Mo-em yang berterima kasih karena Danho kembali membantunya, hampir saja mensium Danho lagi. Sayangnya semua itu hanya mimpi Mo-em di siang hari. Saat Mo-em keluar dari kamarnya, dia mendapati Yondu berada di sana. Dan ibunya mengajak mereka pergi ke sebuah sauna. Saat melihat seorang ibu dan anak berada di sauna itu, Yondu menjadi sedih karena dia tidak memiliki seorang ibu. Mo-em menghiburnya dengan mengatakan kalau di wajahnya yang cantik itu, ayah dan ibunya berada. Setiap orang pasti akan mengalami kematian, hanya saja semuanya menunggu waktu. Apakah itu akan cepat datang atau masih nanti? Mo-em juga telah kehilangan ayahnya, dan mungkin saja sekarang, ayah Mo-em dan ibu Yondu sedang bertemu di alam sana. Song Hayo yang sudah beberapa hari tidak pulang setelah orang tuanya memutuskan bercerai, akhirnya kembali untuk mengambil pakaian. Di sana dia bertemu dengan ibunya yang mengabarkan kalau besok dia akan berangkat ke Afrika. Ibunya berjanji akan datang di hari ulang tahunnya yang akan jatuh di akhir tahun nanti. Tapi Sung Hayo bilang kalau ibunya tidak perlu datang, karena kini dia sudah tidak mengharapkan hal itu lagi. Nyonya Choi akhirnya pergi sendiri, tanpa ada keluarganya yang mengantarkan, karena Sung Hayo tidak ada di rumah dan suaminya juga sedang berada di rumah sakit. Pagi-pagi sekali, Sukriyu sudah datang ke kantor Talir Inn untuk menyerahkan sebuah foto keluarga yang diambil oleh ayahnya ketika Sung Hayo masih kecil.
Sukriyu bertanya, apakah Sung Hayo tidak ingin mengantarkan ibunya ke bandara? Karena Sung Hayo tidak tahu jadwal penerbangan ibunya, dia pun mencoba menghubungi ayahnya. Di waktu bersamaan, ayahnya menelpon dan mengabarkan kalau koper milik ibunya tertinggal di sebuah stasiun dan sekarang berada di kantor polisi. Sung Hayo beberapa kali mencoba menghubungi ibunya, tetapi ponselnya berada di dalam koper tersebut. Beberapa kali mencoba membuka koper itu namun gagal. Tuan Choi akhirnya berhasil membuka sandi dari koper tersebut yang ternyata adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Tuan Cha berusaha mencari keberadaan istrinya dengan menghubungi wakil menteri luar negeri dan dia akhirnya tahu kalau sang istri ternyata telah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Wakil menteri juga menceritakan kalau beberapa hari terakhir ini Nyonya Che terlihat sangat aneh dan sering melupakan sesuatu. Keluarga Nyonya Che kebingungan. Kemana mereka harus mencari keberadaan Nyonya Choi sekarang? Lalu datanglah mereka ke kelompok arisan Nyonya Choi yang memberikan sebuah petunjuk kemana kira-kira tempat Nyonya Choi pergi. Mereka kemudian sampai di sebuah kuil yang berada di sebuah pegunungan. Song Hayo menunjukkan foto ibunya dan bertanya apakah wanita itu melihat ibunya di sana. Wanita itu bilang kalau dia melihat ibu Sung Hayo duduk cukup lama di tempat itu, namun sekarang sudah tidak ada. Mereka menemukan sebuah tulisan tangan Nyonya Choi di mana dia berharap agar dia tidak melupakan suami dan anaknya. Saat menyusuri jalan di sepanjang hutan itu, Sung Hayo melihat sepatu ibunya dan dia menyadari kalau ibunya mungkin terjatuh ke bawah. Tuan Cha memutuskan untuk turun langsung dan mencari keberadaan istrinya, sementara Sung Hayo memilih jalan lain yang lebih aman. Tuan Cha menemukan istrinya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia berusaha membangunkan istrinya dan bertanya kenapa Nyonya Choi berbohong mengenai kepergiannya. Rupanya Nyonya Choi ingin melindungi harga dirinya dan takut jika dia ditelantarkan oleh suaminya. Selama ini, keduanya salah paham karena sama-sama menjaga gengsi. Sung Hayo yang melihat kedua orang tuanya bersama lagi, mencurahkan isi hatinya, bagaimana selama ini dia berharap agar bisa selalu bersama dengan orang tuanya. Rupanya selama ini, Nyonya Choi merasa tak percaya diri, karena dia melihat kalau Sung Hayo lebih nyaman ketika berada di sisi Nyonya Bai. Meskipun itu benar, Sung Hayo tetaplah anak yang merindukan ibunya berada di sisinya. Mereka akhirnya sampai di rumah, disambut oleh teman-temannya yang sangat mengkhawatirkan keadaan Nyonya Choi. Sekarang Tuan Choi bisa mengatakan kalau dia sangat mengkhawatirkan istrinya dan bisa mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat menyayanginya. Lewat jendela masing-masing, Sung Hayo mengabarkan kalau besok dia akan pergi ke Provinsi Gangwon selama 2 minggu untuk membuat sebuah proyek. Dia berpesan kepada Sukriyu untuk menyusulnya jika Sukriyu merasa bosan. Tapi Sukriyu terlihat tak memperdulikannya. Keesokan harinya, ketika Sung Hayo telah pergi ke Provinsi Gangwon, Sukriyu akhirnya menyadari kesepian dalam hidupnya tanpa keberadaan Sung Hayo di sampingnya. Apalagi karena kesibukannya, Sung Hayo bahkan tidak sempat untuk menelponnya. Ketika Sukriyu membuka kembali rekaman suara Sung Hayo yang menerjemahkan resep masakan Prancis, dia menemukan sebuah pesan suara dari Sung Hayo yang mengatakan kalau perasaannya tidak akan pernah berubah, baik itu sekarang ataupun nanti, meskipun hari itu susu yang mereka beli telah kadaluarsa. Karena itu dia mendatangi rumah Mo Em dan meminjam mobilnya untuk menyusul Sung Hayo di Provinsi Gangwon. Dari Pak Yun, Sukriyu tahu kalau Sung Hayo saat itu berada di sebuah taman bunga matahari. Di sana Sukriyu mengungkapkan perasaannya yang merasa bosan ketika Sung Hayo tak berada di sampingnya dan waktu berjalan amat lambat. Kehidupannya menjadi hambar seperti sayur sop tanpa garam. Menyadari kalau perasaannya kini sudah terbalas, Sung Hayo kemudian mendekati Sukriyu dan menciumnya.